harga minyak dunia turun, tapi harga BBM non subsidi belum turun. Kelas menengah itu rusak. Kalau di sini itu yang di atas makin atas, yang di bawah makin bawah. Siapa yang sebenarnya menyelamatkan siapa di sini? Gimana, Prof? Iya, Sore ini alhamdulillah akhirnya bisa nyampe juga nih di 2 sini. bulan loh. Iya, requestnya udah 2. Bersyukur banget sama Allah bahwa kita bisa jadi ngobrol pada sore hari ini. Prof, gimana nih? Mm-mm. Kelas menengah itu makin terjepit sekarang. Ya. Mungkin kedepannya hilang juga nih. Gimana sih masalahnya? Oke, kita bahas kelas menengah, tapi juga kelas bawah ya. Biasanya ada menengah atas, ada menengah bawah ya. Tapi Iya, di sini betul. yang mungkin kita agak bahas lebih banyak memang yang menengah bawah ya. Kalau menengah atas kan tentu mereka punya kekuatan yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai guncangan. Nah, kalau kita lihat sekarang emang nih kayaknya kelas menengah kita ini cukup banyak tantangan yang dihadapi. Meskipun secara makroekonomi kan kayaknya kita tumbuh bagus ya kan. Terus pemerintah juga cukup optimis, ya bisa dikatakan sangat-sangat optimis dan kita juga punya Indonesia Emas 2045 dan sebagainya. Nah, tapi kelas menengah ini rasanya seperti apa? Nah, kalau kemarin tuh kebetulan Bank Dunia kawan ya baru meluncurkan riset yang menyatakan bahwa kelas menengah di kita itu menyusut jumlahnya dari sisi terhadap total populasi ya. Jadi tadinya tuh kelas menengah tuh jumlahnya 14,5% di tahun 2018. Nah, di tahun 2025 itu katanya hanya tinggal 7% dari total populasi. Seperti itu. Nah, pada kemana itu kelas menengahnya? Nah, kelas menengah turun itu karena mereka turun kelas. Jadi turun ke di bawahnya menengah itu kan ada aspiring middle class ya. Jadi kalau kita bagi-bagi nih ada yang miskin ekstrim, miskin, aspiring middle class dan high class seperti itu. Nah, itu jadi mereka turun ke yang aspiring yang itu adalah berbatasan dekat dengan miskin seperti itu. Mengenai soal turun kelas nih, Prof. Iya. Kan tren itu sampai sekarang terus berlanjut turun kelas itu. Berapa lama lagi sebelum kategori kelas menengah di Indonesia secara statistik itu nyaris hilang? Waduh, kita disuruh memprediksi ya, itu kan tergantung kebijakannya dan bagaimana pemerintah menyelamatkan kelas menengah kita. Jadi kalau misalkan dulu itu kita di tahun 2000-an itu kelas menengah itu kalau di data sebentar ya, itu kalau tidak salah dia di kisaran angka 25%-an dari total penduduk. Nah 25 jadi 7. Ini kan berarti dia turun Turun 18%. iya turun. Nah itu kan dalam 25 tahun ya. Iya. Dalam hampir 25 tahunan. Tapi tidak semua negara seperti itu. Ini kebetulan kita menghadapi fenomena seperti itu. Nah, namun kan memang ada kelas atasnya ya. Kita harus lihat juga mungkin kelas atasnya sih mengalami peningkatan bisa jadi ya. Kelas menengah turun tapi kan kelas atas bisa saja meningkat gitu ya. Jadi pembangunan yang tidak merata itu pada akhirnya bisa mengurangi porsi dari kelas menengah itu. Padahal kelas menengah itu adalah yang mendriver growth. Nah, kalau growth kita stagnan atau agak turun itu berarti karena kelas menengahnya yang memang berkurang. Namun sekarang memang Indonesia tuh masih terselamatkan karena memang dibantu kelas atas tadi gitu. Kalau di sini itu yang di atas makin atas, yang di bawah makin bawah. Nah, kalau misalnya terjadi nih kelas menengahnya hilang, apa konsekuensinya bagi basis pajak negara yang selama ini kan banyak ditopang oleh kelompok tersebut? Betul. Kelas menengah itu kan pembayar pajak, dia tuh pembayar pajak juga dan dia juga sektor formal kebanyakan dan dia menyerap lapangan kerja juga. Terus dia juga yang mengkontribusikan kepada pertumbuhan ekonomi juga karena kelas menengah ini yang berkonsumsinya juga relatif tinggi. Sebenarnya secara relatif ya gitu, kelas menengah ini yang porsi konsumsinya dibandingkan dengan porsi tabungan tuh lebih tinggi dibandingkan kelas atas, porsi loh ya bukan nilai ya. Karena kalau kelas atas itu antara konsumsi sama investasi mereka lebih banyak ke investasi gitu.
Nah, kelas menengah consumption. Jadi yang mendorong konsumsi itu kan Indonesia kan ekonomi berbasis konsumsi. Memang banyak sih kelas menengah ini. Jadi mereka nggak mereka kontribut ke konsumsi, mereka juga kontribut ke pajak. Jadi ya otomatis ini kenapa tax ratio kita itu belakangan stagnan ya karena kelas menengahnya stagnan. Terus kemudian juga kenapa pendalaman pasar modal kita juga berjalan lambat. Nah, karena kelas menengahnya. Terus udah gitu tadi ya tax ratio, terus kemudian juga dari sisi kita untuk mencapai 8% walaupun sih sekarang udah ada breakthrough ke arah mau ingin lebih dari 5%. Kan kita sempat dikatakan stagnan di 5. Nah, tapi kan sekarang udah mulai growing. Nah, stagnasi di 5 itu bisa jadi juga karena berkurangnya si kelas menengah. Dan satu lagi jeleknya kalau kelas menengah itu berkurang, penyerap lapangan kerja formal dan penyerap sektor pendidikan formal itu juga semakin berkurang. Karena kan kelas menengah ini banyak kan kerja di sektor formal dan mereka juga berpendidikan. Jadi kalau tidak disediakan lapangan kerja untuk mereka yang berpendidikan, kita nanti struktur ketenaga kerjaannya akan lebih banyak selalu informal. Dan kalau kita informal, pertumbuhan nggak akan sustain. Dan nggak ada tuh naik kelas. Nah, itu yang disebut sebagai middle income trap. Jadi nanti kita nggak bisa naik kelas. Kalau kelas menengahnya nggak kita naikkan kelasnya, malah hilang atau berkurang, kita nggak bisa naik kelas. Kita mau cita-cita jadi negara higher income, atau nanti keluar dari middle income trap itu jadi sulit. Jadi kita nanti akan istilahnya tuh di klaster yang itu-itu aja gitu. Kita nggak naik kelas gitu. Nah, itu jeleknya kalau kita bisa kena yang namanya middle income trap tadi gitu. Kalau di tengah tersebut nggak akan bisa naik kelas berarti turun kelas. Ya, kalau tekanannya terus terjadi akan turun kelas. Ya. Jadi susah untuk kita mau keluar dari jebakan kelas menengah ini. Bukannya turun kelas itu enak, Bro. Dapat bansos dari pemerintah. Kan kelompok miskin itu pasti dapat bansos. Betul. Betul nggak tepat sasaran dari si pemerintah? Kan kelompok kaya itu punya penyangga finansial kan sebetulnya. Iya. Tapi kelompok miskin dapat bansos. Nah, kelas menengah itu berada yang di tengah-tengah tanpa proteksi apapun juga. Nah, apa desain kebijakan sosial kita memang secara struktural mengabaikan kelompok menengah tersebut? Ya, sebenarnya mungkin tergantung dari kepemimpinan ini fokusnya di mana. Kan setiap pemimpin beda-beda ya, gitu. Tapi memang kebanyakan sekarang kan kalau tren pemimpin di dunia saat ini kecenderungannya kan lebih populis ya. Nah, yang lebih populis itu yang mana? Biasanya pasti yang di bawah yang akan dijual, quote unquotes. Ya kan? Kebijakan yang populis itu kan kebijakan yang dikatakan ingin membela masyarakat bawah dan pasti masyarakat bawah nih yang lebih. Nah, itu prioritisasi memang ada. Namun juga bukan berarti meninggalkan kelas menengah karena kalau kita hanya fokus ke yang bawah saja, ya. Sedangkan tadi justru yang menyumbang pajak. Nah, bansos itu dari mana? Dari pajak kan? Yang bayar pajak siapa? Kelas menengah. Gitu loh. Tapi kalau kelas menengahnya tidak diberikan perizinan investasi yang mudah karena kelas menengah ini dan atas ya yang melakukan investasi, mereka yang buka usaha juga, mereka juga yang terserap di lapangan kerja, mereka yang berkonsumsi gitu. Dengan mereka punya income gitu dan mereka biasa memiliki akses ke pendidikan juga. Nah, makanya salah satu cara itu seperti di India ya, kelas menengah itu harus diberikan akses pendidikan yang luas karena mereka yang akan bekerja secara mandiri begitu loh, tidak dapat bansos kan, supaya mereka bisa upskilling, dapat pekerjaan yang baik, sehingga mereka bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan sekarang ya dana pendidikannya misal dikurangi, nah itu berarti nggak pro kepada kelas menengah karena pendidikan ini penting buat kelas menengah dalam membuka akses dia untuk ke pekerjaan mandirinya itu. Seperti itu. Nah, jadi, kita bisa melihat ya, kepemimpinan baik di dunia juga, seberapa yang cukup kepada, kelas menengah gitu loh. Kebanyakan itu kalau nggak atas-atas banget, bawah-bawah banget. Sekarang di kebijakan populis seperti itu, gitu. Jadi, untuk kelas menengah ini dianggap bisa mandiri, bisa survive sendiri gitu loh. Kan faktanya kelas menengah itu rusak kebanyakan dari 25 turun ke 7%. Iya. Nah, apa didesain seperti itu?
Ya, kita berharap dengan podcast ini juga kelas menengah lebih diperhatikan lagi. Artinya gini, mungkin sekarang pemerintah lebih banyak fokus di makro dan kemudian di kelas bawah ya, karena ingin mengentaskan kemiskinan, karena kan punya targetnya gini, pertumbuhan ekonomi 8%, kemiskinan ekstrim 0%. Jadi pokoknya kemiskinan dulu deh diberesin gitu. Nah mungkin itu dulu yang jadi fokus, sehingga program-programnya pun kan banyakan ke bansos, ke makan bergizi, ya maksudnya ke urusan-urusan dari, pengentasan di kelas bawah itu ya. Jadi kelas menengahnya mungkin belum terlalu jadi prioritas, karena kan APBN kita mungkin terbatas, sehingga ketika misalkan kita pernah mendengar ada alokasi meskipun itu masih debatable ya, alokasi pendidikan untuk ke program prioritas atau alokasi dari yang lain, itu yang kemudian mungkin tadinya kelas menengah banyak bergerak di situ. Misalkan di ekonomi kreatif, event, sekarang kan nggak boleh banyak event, nggak boleh banyak, kegiatan diskusi dan lain sebagainya, tapi mungkin di situlah kelas menengah ada, I.O, discussion, UMKM yang menyediakan seminar dan lain sebagainya, jasa consultation, jasa-jasa riset, itu mainannya kelas menengah. Maksudnya bukan mainannya dalam arti bahwa itu adalah lahannya kelas menengah. Nah, kemudian kan itu diefisienkan sekarang, gitu. Nah, pindahnya kan ke program yang terkait dengan, makanan gitu kan, pertanian. Nah, kelas menengah kan nggak di situ. Nah, itu jadinya, kelas menengahnya itu untuk lahan-lahan yang dia biasa survive di situ, itu kemudian sekarang lahannya berganti. Nah, jadi makanya, mungkin ini belum terlalu difokuskan ke sana gitu loh. Apa, asumsi atau hipotesis, jadi ini disclaimer saya, ini asumsi atau hipotesis saya bahwa itu mungkin belum terlalu karena masih fokus ke yang tadi, ingin kemiskinan ekstrim turun, stunting turun. Jadi ini kan isu-isu kelas bawah yang lebih banyak jadi populer dan lebih jadi prioritas, yang menengahnya ini mungkin belum terlalu jadi perhatian. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini dan dengan data terbaru dari kelas menengah itu, mudah-mudahan nanti kelas menengah ini menjadi lebih diperhatikan, karena peranannya untuk perekonomian juga sangat penting. Jadi jangan sampai fokus terlalu di bawah sehingga yang menengahnya ini agak sedikit terlupakan gitu. Nih, PDB itu kan tumbuh tinggi katanya. Betul, 5,6. Tapi daya beli kelas menengah justru turun. Pertumbuhan untuk siapa kalau kelompok yang menggerakkan konsumsi terbesar tersebut kelas menengah malah makin lemah. Pemerintah itu ngeklaim bahwa menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru. Dengan TPT turun ke 4,5%. Tapi kalau sebagian besar terserap di sektor produktivitas rendah seperti pertanian, akomodasi, apakah angka itu benar-benar prestasi atau justru menyembunyikan penurunan kualitas kerja? Ya, makanya tadi kualitas pertumbuhan ekonomi itu menjadi sangat penting. Jadi gini, kalau kita mau tumbuh, apa aja bisa digenjot. Nah, salah satunya kan kemarin yang digenjot banget tuh government spending yang habis-habisan digenjot di periode awal di triwulan 1 ya kan, dengan berbagai, program prioritasnya. Terus kemudian pemerintah menggenjot pengeluaran-pengeluaran itu di awal harus, segera seperti itu, dan ada hari raya segala macam itu digenjot sekali gitu. Government spending kita growth-nya 20%, belum pernah setinggi itu. Jadi untuk dapat angka yang tinggi ya kita genjot aja. Nah, tapi kualitas apa enggak, berkualitas atau tidak, dan kemudian distribusi dari penggenjotan itu kemana aja, dan ternyata distribusinya ke low productivity sektor. Bukan berarti nggak penting ya, kan tadi sektor pertanian, kemudian sektor pangan, itu kan lebih cenderung low productivity ya. Jadi low productivity sektor yang kemudian, industri sih tumbuh juga, manufaktur ya, tetapi tidak setinggi dari sektor yang pertanian dan pangan yang memang sekarang jadi prioritas gitu. Jadi, kualitas untuk yang lain, sedangkan kalau mau naik kelas dan pertumbuhan itu lebih sustain, dan kemudian juga kelas menengah itu juga ada perbaikan, ada improvement, itu kita harus bergerak di sektor yang medium to high productivity gitu, dan formal. Karena kemarin pertanian, apa segala macam, pangan itu banyakan informal sektor. Jadi kita itu mesin pertumbuhannya lebih ke informal. Jadi akhirnya formal sektor yang justru harusnya menyumbang pajak, yang harusnya naik kelas, menyebabkan kita jadi pajaknya bagus dan keluar dari middle income trap, itu jadi belum terlalu terbentuk seperti itu. Dan lulusan-lulusan kita tingkat pengangguran memang rendah tadi ya, 4, sekian persen tadi, 0,5, 4,6%, itu rendah karena trennya memang turun. Tapi pengangguran itu definisinya tingkat pekerja itu definisinya
berkualitas atau tidak. Karena bekerja 1 jam per minggu itu sudah disebut bekerja. Jadi jadi YouTuber nih, kita podcast seminggu menghasilkan uang, itu sudah disebut bekerja. Padahal kan apakah itu kehidupan yang layak? Jadi job sustainability-nya tuh sangat rendah saat ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang job sustainability-nya sangat rendah, sehingga itu tidak bisa menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dan sistematis, dan kemudian menaikkan kelas tadi. Jadi kita naik kelas, jadi kita sih kalau pangan, ketahanan energi dasar itu kita sustain, dan itu bisa menghasilkan lapangan-lapangan kerja tadi, tapi yang sifatnya ke low productivity dan tidak membutuhkan skill atau edukasi yang terlalu tinggi gitu. Karena dalam sejarah negara-negara seperti Korea Selatan, bentar lagi Malaysia nih mau keluar dari middle income trap, itu semua di industri sektor dan kemudian di high skill sektor. Mereka bisa keluar dari middle income trap gitu. Jarang dalam sejarah karena kita komoditas mentah atau karena kita terlalu banyak di pangan atau di sektor yang low productivity, itu bisa keluar dari middle income trap. Tapi Indonesia mungkin terbrainwash itu jangan mikir kaya. Betul lah, jangan mikir kaya, makan aja udah cukup katanya. Nah itu dia ya. Apakah brainwash sama itu juga? Karena kan PDB, balik lagi PDB itu tumbuh tinggi, tapi daya belinya itu di menengah itu justru menurun kan. Iya. Sekarang itu. Padahal kelas menengah itu pembayar pajak terbesar juga. Iya. Apalagi sekarang dolar naik. Nah, dolar naik itu pasti terganggu semua. Ya, BI menaikkan suku bunga. Iya. Itu tujuannya untuk menahan rupiah. Betul. Tapi kebijakan itu sendiri membebani cicilan kelas menengah. Balik lagi ke kelas menengah. Kalau penyebab tekanannya adalah solusi yang dipilih oleh pemerintah sendiri, siapa yang sebenarnya menyelamatkan siapa di sini? Semua dibalikin ke kelas menengah. Katanya disuruh mandiri. Iya. Tapi dolar naik, suku bunga naik untuk nahan rupiah. Betul. Iuran BPJS bisa aja naik juga ya, tarif listrik. Cicilan semua kelas menengah lagi yang rusak. Sekarang 25 jadi 7 tadi. Nah, harus gimana sih? Makanya menurut saya gini, kelas menengah itu harus lebih menyuarakan lagi agar kebijakan itu bukan menyuarakan untuk lebih diperhatikan lagi dalam policy. Jadi kita ingin policy yang lebih pro juga kepada kelas menengah ini, memperhatikan kelas menengah. Waktu itu sempat ada memang, sebenarnya pemerintah baru aja ngeluncurin kayak contoh ya. Kayak Menko Perekonomian pernah bilang kok waktu itu, oke, stimulus untuk kelas menengah ada. Salah satunya adalah waktu itu ada program kartu prakerja misalkan kayak gitu untuk meningkatkan skills digital. Itu kan biasa relevan tuh untuk kelas menengah. Jangan sampai pengangguran bersertifikat. Ya jangan. Makanya lapangan kerjanya kan harus disiapkan nih gitu. Nah terus kemudian yang kedua, waktu itu pernah ada misalkan gini, program diskon tiket pesawat. Yang pakai pesawat siapa sih ya? Mungkin bagian dari kelas menengah make. Sehingga itu tiket kereta misalkan. Nah itu biasa kelas menengah relevan. Terus kemudian ya tapi itu nggak banyak gitu. Ada sih tapi kelas menengah tuh butuh modern itu gitu loh. Nggak cuma tiket pesawat. Tapi tadi akses ke pendidikan harus makin dibuka. Ya India itu kenapa bisa maju banget? Karena diasporanya tuh dia sangat generous dalam memberikan beasiswa. Semua suruh. Kan beasiswa itu adalah cara orang untuk keluar dari kemiskinannya dan meningkatkan taraf hidupnya. Sekolah itu adalah satu cara kan? Iya, betul. Pendidikan itu salah satu cara. Percaya pendidikan bisa minimalisir kesenjangan sosial. Betul. Untuk naik kelas. Iya, di sini pun beasiswa dibagi-bagi. Ya, PDP contohnya. Ya. Tapi yang dilihat itu mungkin itu untuk saudaranya, tetangganya, RT-nya, RW-nya. Tapi enggak lah, kalau harusnya beasiswa udah lebih, saya rasa karena gini, kemarin di mana? Saya cerita di Harvard tuh ada anak dari Banten, anak Cuman dari satu Papua. Diviralkan, tapi kalau beasiswa 1.000 satu diviralkan. Ada afirmatif. Sebenarnya beasiswa juga ada afirmatif. Untuk saudara-saudara saya dulu dong. Gimana Prof itu kalau saya nggak gitu? tahu, kalau itu saya nggak komen ya. Tapi yang pasti saya sudah melihat bahwa ada afirmasi, misalkan nggak anak Jakarta doang yang bisa sekolah di Amerika dan seterusnya ya. Karena ada Papua, ada ya memang masih belum banyak, tapi mungkin ini bisa afirmatif lebih banyak lagi seperti itu. Jadi beasiswa lah menurut saya tuh kelas menengah tuh kasih beasiswa, kasih bursa kerja
Jadi maksudnya dikasih kesempatan dong program prioritas yang ada. Contoh manajer Kopdes, kelas menengah kasih dong kesempatan. Kemarin meninggal 2. Nah itu banyak ordal juga kan ceritanya. Katanya banyak ordal juga pada belum di open rekrutmennya. Visi presiden kita itu bagus. Ya. Eksekusinya Nah, punya makanya butuh jarak tata kata kelola tadi. tadi, Tata ya. kelola. Gimana ngelolanya itu? Implementasi dan tata kelola itu makanya perlu diawasi kan, implementasi. Jadi jangan hanya di sebatas divisi atau program perlu diluncurkan, tapi juga benar-benar tuh pelaksanaannya seperti apa gitu loh. Dan memberikan kesempatan itu loh, equal opportunities itu sangat dikurang kalau kami Pengawasnya rasakan temennya sekarang. sendiri. Jadi kagok Itu tidak sesuai dengan semuanya. tata kelola dong. Check Iya. and balance kan harus berbeda pihak Iya. dong. Tiba-tiba nggak kenal jadi kenal deket. Gimana ya? Aduh, itu hara rese itu, susah ya. Jadi memang harus kita cari solusi yang benar-benar Pak. Maksudnya gini, kita kan bareng-bareng ya. Maksudnya ini kan curhatan kita tanpa maksud apa-apa ya. Artinya kita tuh pengen agar kelas menengah ini lebih diperhatikan. Terus juga policy itu lebih banyak yang pro juga untuk kelas menengah, karena kelas menengah itu juga penyelamat dari negara ini. Apabila negara ini pengen terus bisa keluar dari middle income trap, masyarakatnya juga tetap lebih sejahtera gitu. Kita nggak merasa kita sok pinter atau sok tahu, nggak ya. Jadi kayak kita tuh berdasarkan pengalaman, berdasarkan research dan teori ingin memberikan masukan lewat obrolan-obrolan. Pasti kan juga banyak hal lah yang juga masing-masing punya view, pendapat dan masing-masing ya. Kelas atas ini kan juga butuh iklim, misalkan apa yang dibutuhkan kelas atas butuh iklim investasi yang nyaman. Kalau kelas atas kan itu butuhnya iklim investasi yang nyaman. Terus mereka juga bisa aman menaruh aset-asetnya di negara kita. Mereka punya kepercayaan dan seterusnya. Mereka butuh untuk di kepercayaan itu gitu. Kalau kelas menengah butuhnya apa? Kelas menengah butuhnya tadi pekerjaan yang layak di sektor formal, terutama mereka butuh upskillingnya, kemudian mereka butuh infrastruktur yang bagus, karena biasanya kelas menengah juga menuntut public infrastructure, terus akses ke pendidikan, kesehatan yang baik gitu. Maksudnya kayak kalau kita tuh rumah sakit murah, apa murah ya, itu juga akan sangat membantu kelas menengah. Transportasi murah, listrik murah, kebutuhan utilities dasar itu murah, internet murah misalkan. Nah, itu sangat akan membantu untuk kelas menengah lebih produktif. Internet aja murah. Nah, kan sekarang kelas menengah semuanya pakai digital kan. Internet murah itu akan sangat membantu. Kayak gitu-gitu loh. Kelas menengah itu mikirnya cicilan, belanja bulanan, dapur ngebul, ongkos transportasi, listrik, internet, air. Nah, 7 item itulah. Dia harus bekerja secara formal, harus gaji berapa sih sebetulnya untuk bertahan tanpa bantuan dari pemerintah yang mungkin saya berpikir didesain seperti itu. Karena terlihat 25% jadi 7%. Iya, karena kan ketika naik-naik ya BBM non subsidi naik, ini naik kan otomatis tadinya kan batasnya tuh tadi misalkan 7 juta tuh di yang paling bawah menengah. 7 juta itu kan dalam sebulan kalau BBM-nya naik, terus apa tadi karena dolar internet atau ininya naik ya, digital naik kan. Tapi kan masyarakat desa ini orang desa nggak pakai dolar, Prof. Ini kan ngomongnya kelas menengah dan relevansinya. Di desa pun ada kelas menengah juga, Prof. Ada, pasti ada juga kelas menengah yang udah mulai modern ya, karena di desa aja sekarang udah banyak yang bikin konten tuh. Saya lihat banyak konten masak di pedesaan itu, dan mereka kan artinya udah cukup well literate dengan media sosial dan sebagainya ya. Gitu. Udah pada bisa ngomong guys gitu. Coba ngomong guys kita. Guys. Iya gitu makanya. Guys. Ya kan ngomongnya gitu. Kata saya gini, kayaknya kerenan mereka di ngomong guysnya aja udah keren banget nih gitu. Makanya mau saya coba tadi. Kita keren gak nih ngomong guysnya udah. Halo guys. Kayak gitu ya Pak ya. Nah, gimana nih? Terakhir nih, usulan kebijakan seperti subsidi, restrukturisasi kredit, insentif pajak, semuanya itu butuh waktu dan anggaran kan? Betul. Nah, sementara tekanan rupiah, suku bunga, BBM, cicilan, listrik yang 7 item itu terjadi sekarang. Betul. Ada nggak usulan yang realistis untuk dieksekusi dalam hitungan bulan lah? Jangan tahun.
Memang Yang ini pendek-pendek aja, ya, karena kan kita makan setiap hari, nggak makan sebulan sekali gitu. kalau saya gini, kita punya duit, pemerintah kan punya anggaran nih. Anggaran ini harus dipastikan benar-benar si anggaran ini bisa melibatkan kelas menengah untuk meningkatkan pendapatannya atau at least menjaga pendapatannya. Jadi melibatkan kelas menengah dalam proyek-proyek prioritas pemerintah. Kan pemerintah punya banyak banget tuh. PGN gimana contohnya? Apanya? MBG. MBG. Kan butuh kepala SPPG, butuh ahli gizi. Nah itu disitulah harus dilibatkan kelas menengah. Tapi tadi harus dibuka opportunity-nya. Soalnya kan sekarang lebih cenderung close. Jadi kalau close kan kita nggak bisa kontrol itu kelas menengah atau bukan. Dan sayang gitu loh, misalkan ada lulusan-lulusan ahli gizi kita yang pintar-pintar tapi nggak bisa mengakses itu karena tidak ada kenalan, Tapi tidak kan ada kita ordal. kacamatanya kepala BGN pun ahli serangga gitu, Prof. Nah ya itu Jadi kan yang di sekarang bawah harapannya kepala berubah. SPPG ada gizi apa segala, jadi apa betul dia spesialis gizi? Kan kebanyakan juga enggak. Nah makanya harus diperketat mumpung sekarang BGN lagi direformasi dan emang dalam 2 minggu ini kan Ya, ingin melakukan moratorium evaluasi. Iya, selama moratorium. libur sekolah. Selama libur akan dievaluasi. Nah mudah-mudahan juga termasuk evaluasi SDM-nya. Jadi SDM-nya harus benar-benar yang ahli supaya tidak lagi terjadi keracunan. Memang kepala SPPG misalkan harus ahli gizi misalkan. Nah nanti ahli gizi itu harus dibuka dong open recruitment ke kelas menengah. Menurut saya itu aja. Program 3 juta rumah, supervisor lapangan itu harus melibatkan kelas menengah tapi diberikan kesempatan. Terus koperasi Desa Merah Putih, manajer Kopdesnya harus memberikan kesempatan ke kelas menengah. Pokoknya semua program prioritas pemerintah, sekolah rakyat, sekolah unggulan apa nanti dalam pembangunannya harus itu dengan melibatkan kelas menengah. Kelas menengah ini harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak. Itu. Terus yang kedua disalurkan dari investasi-investasi yang masuk. Kita kan banyak nih investasi yang masuk. Nah itu harus menyerap lapangan kerja dari kelas menengah itu. Karena pokoknya intinya kelas menengah itu butuh lapangan kerja. Karena kan mereka harus mandiri. Kita buka, oke, untuk kelas menengah. Mungkin syarat terpenuhi. Pertanyaannya bukan bisa nggak ini orang. Pertanyaannya saya, diizinkan nggak ini orang untuk gabung? Dengan tata kelola yang nggak transparan segala, jadi oke, kita pilah. Ini yang diizinkan masuk oleh saya, ini yang diizinkan masuk. Oh ini mah nggak bisa, biarpun syarat terpenuhi juga, Bro. Ya dalam proses rekrutmen HR-nya itu kan emang harus benar-benar transparan ya. Artinya bahwa ya itu harus diawasi. Sekali lagi tata kelolanya memang dalam perekrutan itu ya harus ada pengawasan juga seperti itu. Nah mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja bersinergi misalkan dengan Kementerian Pendidikan ya dengan BGN tadi misalkan dalam proses atau dengan koperasi, Kementerian Koperasi dalam penyerapannya itu harus ada bahwa ini memang sesuai dengan rekrutmen berbasiskan kompetensi gitu ya. Terus yang ketiga Pak Wawan tuh jangan lupa ini keringanan cicilan. Karena kan sekarang NPL bisa naik nih. Kelas menengah kan juga punya banyak cicilan. Baik di yang perbankan ataupun fintech. Nah kalau kita ingat waktu COVID dulu. Itu kan ada restrukturisasi. Nah mungkin semacam itu perlu deh. Restru lagi karena. Sekarang kebanyakan bank itu kita bikin pernyataan dari pinjaman awal itu tidak boleh restrukturisasi. Ya agak sulit ya kalau seperti itu. Tapi kan harusnya menurut saya sih karena ini force major ya. Karena kan abis kondisi global dan lain sebagainya seperti COVID juga. Jadi harusnya keringanan cicilan itu tetap ada ya kalau kita mau menolong kelas menengah juga. Di satu sisi memang begitu. Di Apalagi satu gini, sisi kelas menengah yang turun kelas itu mereka harusnya bisa mendapatkan itu dapat fasilitas. bansos. Belum tentu juga kan langsung dapat DTSN itu kan nggak bisa langsung Daripada dirubah. MBG seperti tadi yang bicarain, titiknya di Jawa ada 6.000, di daerah 3T cuman puluhan, cuman ratusan paling banyak. Di Pulau Jawa ribuan, 6.000, Bro. Kan itu Pulau Jawa itu udah istilahnya menurut saya itu udah menengah ke atas lah semua. Biarpun masih ada yang di bawah. Tapi kan lebih banyak yang di daerah 3T sebetulnya. Kenapa nggak dibanyakin di sana? Ya kalau kita bicara policy kan selalu ada, oh ini loh yang lebih baik daripada yang ini, ada alternatif first best alternatif, ada second best alternatif gitu kan. Jadi kayak ya mungkin saat ini kita belum yang first best-nya tapi masih di third atau di second kayak gitu sih Pak. Jadi itu terus
Berproses sih, Pak. Jadi artinya bahwa memang nggak ada kebijakan yang sempurna, sehingga kita juga perlu ada proses dan masukan terus gitu ya. Mudah-mudahan pemerintahnya mau memperbaiki, sehingga masukan-masukan seperti yang tadi dari Kang Wawan itu masukan bahwa kenapa nggak di sini, kenapa nggak begini. Nah itu menurut saya bisa yang penting kita terus jangan lelah untuk memberikan masukan tersebut sih. Entah masukannya nanti ditanggapi atau dilaksanakan, tapi setidaknya kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk memberi masukan yang baik dan konstruktif tadi ya, gitu. Ada isu-isu MBG, udah aja dijadikan uang. Betul. Uangnya dibagiin. Apa betul ke tepat sasaran? Kenapa uangnya nggak disimpan aja sama pemerintah untuk subsidi yang lainnya, pendidikan yang ditarik oleh MBG, BBM lah disubsidi. Kenapa nggak dilariin ke sana aja? Kan yang merasakan itu lebih banyak daripada orang per orang, katanya 5,4 juta per orang. Sampai 5,4. Nah, isunya kayak gitu. betul, kawan. Memang nggak mudah yang namanya public policy allocation. Public resource allocation maksud saya. Jadi kita tuh kan mau mengalokasikan sumber daya publik termasuk APBN, APBD. Kita semua, makanya namanya kan sekarang APBN kita. Nah, kita tuh bisa ngasih masukan apa enggak gitu. Nah, alokasi yang terbaik tuh kayak gimana sih? Itu nggak pernah never ending stories. Jadi selalu akan ada diskusi, ini lebih baik daripada ini. Oh, ini lebih baik tunai, lebih baik daripada non tunai. Itu dari zaman dulu udah banyak banget. Nah, usulan apa yang realistis? Kelas menengah itu kan mikirnya cicilan, belanja bulanan, dapur ngebul, ongkos transportasi, listrik, air, internet, kan seperti itu sehari-hari. Kita itu nggak makan tuh sebulan sekali. Kita Betul. makan tiap hari. Nah, yang realistis tuh gimana? Yang mungkin jangka pendek, nggak hitungan bulan lah. Hitungannya hari kalau bisa, jangan tahun gitu. Iya, kalau saya sih gini, kelas menengah kan mungkin butuh pangan murah ya kan. Karena kan tekanannya tadi tinggi. Jadi operasi pasar yang produk sembako murah misalkan dengan merangkul CSR dari para BUMN di bidang pangan ataupun pengusaha-pengusaha bidang pangan. Nah, agar kelas menengah itu bisa terjangkau harga kebutuhan pokok. Kan pertama yang harus diselamatkan kebutuhan pokok. Dan ini nanti bisa merangkul dunia usaha, nanti mereka bisa ke produk-produk inovatif yang misalkan ukurannya lebih kecil atau lebih efisien dan ekonomis sehingga itu lebih terjangkau oleh kelas menengah. Itu harus dibanyakin. Jadi pangan itu harus betul-betul tersedia. Terus yang kedua itu energi kan, BBM tadi. Ini kan Blackout katanya, Prof. Wow. harus dijaga jangan sampai listrik terus mati kan. Padahal kelas menengah kan sangat butuh listrik tadi untuk kegiatan. Hari ini bilang ada cadangan, minggu depan habis katanya. Gimana itu, Prof? Nah, makanya itu benar-benar ketahanan energi itu kan karena kita jangan cuma batu bara ya andalannya, tapi yang lain juga harus segera digenjot supaya listrik kita itu nggak biar tadi, karena kelas menengah sangat butuh listrik gitu loh. Itu yang paling penting juga. Terus kemudian juga kelas menengah ini dan harga BBM ini kan sekarang udah 2 minggu ini turun. Harga minyak dunia apalagi udah jelas-jelas Amerika sudah menandatangani kesepakatan sama Iran, Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun, tapi harga BBM non subsidi belum turun. Menurut saya paling jangka pendek turunin aja dulu itu BBM non subsidi. Dari kemarin subsidi cuma 10.000, padahal di tetangga aja di bawah 10.000. Di sini ngomongnya 10.000 itu disubsidi, padahal di tetangga di bawahnya loh, Prof. Iya, karena kan mereka Kenapa di struktur sini kosnya disebut? beda. Kenapa disebut subsidi? Tuh jadi panjang lagi, Prof. Itu Mending panjang. tutup aja, Yang Prof. penting pokoknya harapannya pemerintah bisa mereview lagi segera. Karena pemerintah bilang akan turun, tapi belum juga. Nah, menurut saya kelas menengah itu kalau BBM non subsidi turun itu sangat terbantu. Terus kemudian yang berikutnya adalah yang perlu itu tadi yang pertimbangan cicilan kenaikan suku bunga ini loh. Maksudnya kalaupun dibilang belum restu atau apa, tapi kalau untuk force major saya rasa sih bisa ya. Dalam arti karena waktu Covid tuh dulu kebijakan restrukturisasi Waktu COVID bisa dilakukan. restrukturisasi. Kalau sekarang itu di perbankan Mungkin istilahnya bukan restru apalah, yang penting bagaimana meringankan cicilan dari kelas menengah itu. perbankannya sendiri, lembaga pembiayaan itu MPL-nya naik terus. Jadi yang pinjam juga lebih ketat. Jadi restrukturisasi itu si debitur itu membuat pernyataan nggak boleh restrukturisasi seperti itu. Ya mungkin namanya bukan restrukturisasi Pak. Jadi penundaan sementara atau menahan suku bunga agar tidak naik kayak gitu-gitu. Meskipun BI rate naik, nah kita menghimbau perbankan jangan dulu menaikkan bunga kredit selama mereka masih bisa menjaga margin dan aset liability manajemennya ya.
Harapan Iya, Prof gimana ya harapannya pokoknya untuk kelas di bawah, untuk kehidupan sehari-hari, kelas bawah, kelas menengah, kita jangan bicara kelas atas lah. ya itu tadi biar mereka survive kan pasti satu ya, mereka tadi kebutuhan-kebutuhan dasar pokok harus tersedia ya. Seperti listrik, pangan, energi itu harus benar-benar tersedia. Terus pemerintah punya banyak program pangan murah. Terus kemudian juga pengusaha tuh CSR-nya dinaikkan juga untuk ya selama yang masih kena windfall. Karena kan kita kalau ngobrol banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kena windfall juga ya. Mereka bisa kayak meningkatkan CSR-nya, bikin lumbung pangan murah atau bikin transportasi bersama untuk masyarakat. Ada mudik gratis, kayak semacam mudik gratis ya atau apa tuh namanya transportasi gratis, penyediaan-penyediaan gitu oleh BUMN transportasi misalkan ataupun perusahaan di bidang transportasi. Misalkan seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu. Terus di kesehatan juga kelas menengah ini juga cukup tinggi pengeluaran kesehatannya. Nah, itu kita berharap dari Kemenkes berkolaborasi dengan BUMN kesehatan juga bagaimana penyediaan kesehatan untuk masyarakat kelas menengah ini supaya lebih terjangkau. Dan yang pasti kelas menengah itu butuh pendidikan tadi. Makanya program-program training-training, misalkan training AI, training digital, itu digital marketing sangat diperlukan oleh kelas menengah. Itu aja. Training-training itu kan mereka nanti bisa berinovasi, bisa menciptakan hal-hal baru dan mereka bisa mendapatkan income tambahan. Jadi agar si kelas menengah ini bisa dapat side income. Tuh. Terus kemudian mungkin dari pajak ya. Perlu direview kebijakan pajak, apakah selama ini ada yang memberatkan kelas menengah? Berat Mungkin semua ada. Prof. Nah, mungkin kebijakan pajaknya perlu dilihat lagi karena kan pemerintah mau ada world tax nih untuk yang kelas atas ya. Nah, mungkin world tax itu nanti bisa digunakan untuk meringankan yang beban kelas menengah dari sisi perpajakannya. Pajak Orang itu juga bisa ya, kita orang review. Indonesia itu miskin semua Prof, miskin pajak. Dan Hmm. banyak permainan pajak dari si wajib pajaknya sendiri. Hmm. Ya, tapi itu kan berarti PR kita untuk di sisi perpajakan ya Kang Wawan ya. Itu mungkin kita perlu podcast khusus untuk bahas terkait dengan bagaimana restrukturisasi bukan reformasi dari perpajakan itu sendiri. Kemarin kan baru meluncur misalkan pajak UMKM yang 0,5 untuk perusahaan perorangan itu terus berjalan tanpa batas waktu. Jadi untuk perusahaan perorangan yang UMKM itu menguntungkan karena terus dapat insentif 0,5. Nah, ini kan sebenarnya membantu nih kelas menengah yang pada punya usaha ya. Itu misalkan sudah bagus. Nah, nanti mungkin semacam itu apalagi nih insentif-insentif pajak yang bisa membantu juga dari sisi agar kelas menengah ini mungkin PKP juga harus direview ya, penghasilan kena pajak ataupun juga PTKP karena PTKP kan nggak naik-naik nih. Padahal udah inflasi berapa gitu. Nah, itu juga mungkin perlu direview lagi seperti itu. Tapi tetap ya tidak menggerus basis pajak kita, kepatuhan pajak itu tetap harus ditingkatkan gitu. Tapi kelas menengah yang tergerus ini harapannya bisa diberikan nafas pajak dulu karena kalau mereka misalkan terus harus dengan beban pajak yang tinggi, sedangkan mereka lagi terjepit banget seperti itu. Mungkin nanti perlu dilihat beban tax burden-nya dari kelas menengah ini supaya mereka juga bisa lebih ringan gitu. Dan harapannya kelas menengah ini juga diajak ngobrol oleh pemerintah dalam forum-forum sehingga bisa memberikan masukan seperti itu. Itu sih harapannya untuk kelas menengah agar bisa lebih ada nafas untuk kelas menengah ini seperti itu. Siap, makasih Prof. Close Makasih. statement-nya gimana Prof? Satu lagi terakhir, close statement-nya. Ya mau membuat suatu empati lah untuk kelas menengah agar kita juga bersama-sama bukan bermaksud apa-apa ya, artinya kita mereflashback kembali supaya nanti kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan dan juga bagaimana kita juga sebagai masyarakat terus mendukung agar kelas menengah ini juga bisa survive berdampingan dengan kelas atas dan kelas bawah ya. Ini ada pantunnya, beli barang harus dicicil, gaji pas-pasan gaya maksimal, pagi kerja malamnya mikir tagihan, hidup seru ala kelas menengah. Nah, ini berarti kan menunjukkan bahwa pagi kerja malam mikirnya tagihan ya. Jadi ya terus ada lagi nih, ada beras dimasak dulu, lauknya tahu, baunya wangi. Tanggal tua dompet pun pilu, gajian numpang lewat lagi. Jadi kelas menengah kan merasakan gaji itu cuma numpang lewat. Betul. Karena mereka yang safe mode aja kan gitu. Nah, supaya boleh dong kita punya mimpi jadi menaik income ya mungkin nggak state kayak miskin ya di sini kita bukan lebih ke situ karena itu kayak terlalu tendensi banget istilah itu jadi kayak
kita ingin hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Boleh dong? Boleh. Boleh nggak? Nah, makanya supaya kita bisa mewujudkan mimpi kita hidup lebih sejahtera, kan kita itu hidup sekarang bukan cuma makan aja kan Pak. Maksudnya hidup yang layak saat ini itu menurut saya bukan cukup makan saja, tapi kita juga kita butuh acknowledgement, kita butuh apa namanya tuh? Hiburan. Iya, kita butuh hiburan, kita butuh apa namanya, pencapaian diri, ya kan, pengakuan, self esteem. Jadi kebutuhan tuh sekarang beyond itu kan kebutuhan kita eksis, kebutuhan kita. Nah, itu semuanya kan membutuhkan dana juga dan ini ya pengeluaran sehingga kita ingin hidup yang lebih baik. Happiness index. Jadi kita pengen lebih bahagia. Nah, supaya kita lebih bahagia ya kelas menengah ini harus diberikan kesempatan juga bersama-sama dengan kelas atas ataupun yang di bawahnya lagi, bahwa itu semua berhak untuk menikmati hidup yang layak. Nah, kita bersama-sama seperti apa nanti yang bawah bisa naik kelas menengah, menengah naik ke atas, bukan sebaliknya turun kelas. Kita maunya terus stepping naik kelas gitu, yang di bawah bisa ke tengah, tengah bisa ke atas seperti itu. Nah, itu harapannya kebijakannya nanti menjadi lebih smooth lagi dan bisa lebih di-plan lagi lebih baik dan banyak ngobrol-ngobrol dengan ini dalam implementasi. Tadi saya menggarisbawahi visi dan eksekusi supaya ketemu dan nanti kita semua bahagia bersama. Itu penutupnya. Siap. Hatur nuhun Prof untuk Mohon. hari ini. Kita sambung di minggu depan. Oke.